Nah, ini keluarga saya, Bapak Ibu, 3 putra. Puji Tuhan, Rian, Rio, dan Roy. Anak saya Rian, saya undang juga hadir, yang dari Malang. Mungkin saat ini sedang terus Tuhan pakai untuk menolong dan mengajar para pemimpin untuk membangun pemimpin yang lain. Boleh lanjut, Pak Lipo. Tuhan menaruh hati pada kami di Indonesia untuk kami juga mencoba melihat apa yang Tuhan percayakan melalui Pak dan memperkuat gerakan yang sudah ada untuk kami membangunnya terjadi gelombang yang dahsyat seperti adanya tsunami untuk gerakan ini, dan tentunya memperkuat gerakan yang Bapak Ibu dan ada banyak orang di luar sana yang sudah terjadi sehingga terjadi erupsi, yaitu ledakan perubahan di Indonesia. Kami terus melihat bagaimana eh, Leader SOS ini hadir juga ingin melihat apa yang kami pelajari mendalam di buku Efesus dan juga Amanat Agung Kristus, Matius 28 ayat 18. Boleh dilanjut, Mas? Yaitu tentang the Fish Model, atau kami pakai istilah the Fish Model, yaitu model gereja yang sehat. Di mana backbone-nya atau tulang punggungnya, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, berbicara tentang a culture building people, yaitu budaya membangun orang-orang. Kita juga terus melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada saat ini, apa saja yang terjadi, atau boleh saya katakan prinsip-prinsip kebenaran yang menjadi tugas seorang pemimpin. Yang ketiga, berbicara memahami konteks organisasi pelayanan dan mengambil langkah-langkah praktis untuk dilakukan. Jadi diharapkan ketika nanti 3 hal disampaikan, doa dan harapan kami Bapak Ibu mulai mengidentifikasi dan melihat apa yang sudah Bapak Ibu sebagai pemimpin lakukan. Definisi yang kami emphasize adalah ini. Kepemimpinan adalah dan menginspirasi orang-orang yang dipimpin untuk bergerak. Lebih dari sekedar omongan visioner yang muluk-muluk. Banyak pemimpin yang terus-menerus meneriakkan visi yang tidak realistis. Berakhir dengan tidak ada lagi yang mau percaya. Visi butuh aksi, bolehlah ya. Terima kasih. Oke. Artinya visi besar yang Tuhan sampaikan kepada para murid atau para pengikutnya waktu itu, kita perhatikan bahwa itu ditanggapi karena diterima dengan jelas, maka tidak saja memiliki visi yang besar, tetapi juga menarik. Oh ya, dia tanya, tapi realistis seperti apa ya? Wah, ini bagus juga nih ya. Ya, jadi saya mau bicara salah satu, mungkin saya jawab tadi juga ya, mempertimbangkan prediksi-prediksi Bapak Ibu. Itu salah satu jawaban juga, tetapi yang saya mau tambahkan namun juga realistis seperti itu. Ada yang mau menambahkan atau mau menyampaikan hal lain mungkin silahkan. Seorang pemimpin dari Sukaisi yang baik tentu harus mempunyai karakter yang baik. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita hidupi, kita juga excited melakukannya. Jadi itu yang saya coba bagikan Bapak Ibu, bagaimana visi itu menggairahkan. Tentunya harus orang yang menggelontorkan visi itu, menyampaikan visi itu tentu harus ini. Oke, Pak John, silakan Pak John. Artinya memang seorang pemimpin ini bukan semata-mata vision statement ya Bapak Ibu, tetapi ada satu hal yang saya diberkati ketika mempersiapkan ini adalah tentu berbicara tentang menggairahkan, artinya ini kaitannya dengan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita terus membangun dan memberikan semangat. Ini yang menjadi kerinduan kita ketika melihat visi itu sendiri. Berbicara tentang proses Bapak Ibu, ini yang menjadi satu tantangan buat Bapak Ibu dan saya. Ada beberapa poin tentang proses ini. Pemimpin harus membantu orang memahami dan memiliki visi tersebut. Orang-orang yang dipimpin ini juga harus percaya kepada orang yang memimpinnya. Di masa depan pun dia tidak ketahui, seperti itu. Pemimpin tidak memaksa orang yang dipimpin. Dia, siapapun dia, perempuan atau laki-laki, tidak memaksa orang yang dipimpin untuk memahami, untuk mengerti cepat, untuk bergerak sedemikian rupa dalam visi yang Tuhan percayakan kepada dia. Esensi yang ketiga yaitu lagi-lagi pemimpin mengarahkan orang yang dipimpin kepada tujuan itu, yaitu tiga hal, tentang proses, tentang harga yang harus dibayar, dan tentang risiko. Menerima, memahami pada saat pertama visi itu disampaikan. Jadi butuh waktu, butuh kesabaran, butuh encounter, butuh duduk bersama, one on one, secara tim, per divisi mungkin. Kemudian mempercakapkannya, menghidupinya, memberikan contoh. Nanti saya rasa ada di slide selanjutnya juga tentang bagaimana Bapak, Ibu, dan saya sebagai pemimpin juga hendaknya
menjadi teladan. Yang ketiga, berbicara tentang mungkin Bapak Ibu sebagai pemimpin sudah mengalaminya, tetapi orang-orang yang Bapak Ibu pimpin bervariasi dan mereka juga mengalami sebuah tantangan atau bergulat kalau istilah saya di sini. Dan setiap perubahan yang terjadi ada resiko yang pasti dihadapi serta bersedia untuk berubah. Jadi orang-orang ini juga kita siapkan Bapak Ibu, bukan hanya kita melihat dan menerjemahkan visi itu, kita sendiri menghidupinya dan mengajak mereka untuk melakukannya, tetapi kita juga perlu memberi, boleh saya katakan apa ya, boleh memberikan penegasan bahwa ada harga yang harus dibayar, ada risiko, dan perlu Bapak Ibu ketahui tidak semua orang yang kita pimpin suka adanya perubahan. Akhirnya saya terjebak pada orientasi angka-angka, pada orientasi to-do list begitu ya. Kesalahan paling umum yang dilakukan pemimpin visioner adalah mereka mencoba melompat dari menetapkan tujuan, lalu tindakan ke mulai bergerak menuju pencapaiannya. Absen, kita tutup mata dengan yang namanya proses, Bapak Ibu. Untuk secara efektif membantu mereka agar selaras. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu dan saya sebagai pemimpin melihat agar mereka selaras terlebih dahulu. Sangat sulit. Perlu kerja keras, perlu perjuangan Bapak Ibu. Dari pengalaman saya rasa saya memang baru bisa ke tahap yang ketiga ya. Hal yang sebelumnya terus tentang bekerja keras, ya ini menjadi yang tentang slide yang terakhir. Pemimpin bisa menyelaraskan dengan orang-orang di bawah menunggu supaya mereka melangkah satu langkah bersama. Sehingga pemimpin melangkah ke depan satu kali, yang di bawah juga akan melangkah satu kali semua sama. Sehingga visi besarnya tidak sia-sia. Ya, jadi kalau saya kepikiran Bapak Ibu semuanya bahwa menggarisbawahi bahwa kita memerlukan kuasa Tuhan. Tidak semata-mata excited, tidak semata-mata wow, ya puji Tuhan. Dulu saya cenderung tentunya Bapak Ibu ini tidak ada begitu banyak orang berinteraksi dengan kami. Kami lelah, kalau secara manusia kami katakan ya. Kadang-kadang melihat foto-foto, melihat cerita-cerita orang yang kami layani, kami melihat bagaimana Tuhan terima kasih. Pemimpin harus menunjukkan dedikasinya yang total. Tetapi di sini saya ingin mengatakan dan menegaskan, ya tentu harus tahu diri lah ya, kita nggak total-totalan banget, tetapi kita perlu dengan hikmat Tuhan, dengan benar-benar melakukannya. Kita diskusikan apa yang Bapak Ibu lihat dari statement ini. Bahkan sampai pada titik menerima risiko pribadi dan mengorbankan diri mereka. Ya, terima kasih Pak Victor, dedikasi total. Sepertinya malah bukan bergerak maju ke depan, tapi menjadi seperti hambatan gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengambil tindakan yang ekstrim untuk meninggalkannya, atau Poin pertama tadi yang saya tangkap adalah ketika kita bergerak, ada pemimpin lain atau anggota kita yang memang tidak menghidupi visi itu gitu ya Bu ya. Baik, kalau dari saya ya nanti yang lain boleh menambahkan. Kalau yang saya pernah lakukan adalah saya berbicara pribadi dengan orang-orang ini. Ya itu tadi resiko ketika akhirnya nggak ada yang menggantikan katakanlah begitu, saya harus pasang badan untuk mengambil alih dalam tanda kutip. Hiu kecil di dalam tim saya. Dan saya tidak buang, saya taruh itu ibaratnya saya taruh itu hiu kecil untuk mengawasi saya. Kalau dia memang bukan, dia akan mundur sendirinya tanpa harus kita menggeser. Tetapi bagi saya ini tidak mudah dan butuh proses. Nah, bagi saya itu adalah proses seorang pemimpin juga ketika harus menyikapinya ya. Karena kalau di dalam pelayanan gereja kan kita nggak bisa buang jemaat. Energi kita habis, fokus kita habis. Pak Eriko, Pak John, ada yang nambahkan? Paulus? Ada proses-proses yang saya catat-catat juga untuk saya ingatin di ke depan hari. Lalu coba kita lihat, nanti saya bakal lihat ke depannya dulu. Secara mungkin itu konteksnya yang berbeda, yang memang menurut mereka itu bisa sejalan, bisa saja seperti itu, dan bisa tetap mereka bersama dalam organisasi. Itu baik karena itu mengasah kita benar. Yang kedua, memang itu membuat kita waspada, sehingga kita resiko dikeluaran itu Musa, Bapak Ibu. Bagaimana beliau meninggalkan nyaman istana Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Ketaatan pada panggilan Tuhan meskipun itu berhadapan dengan tantangan besar.
Di 1 Samuel kalau kita lihat Daud, kita melihat ada Goliat seorang raksasa yang ditakuti, dan dia di sana dikatakan secara sederhana saya tulis dengan tongkat dan 5 batu licin begitu ya. Tapi dia melihat fondasinya yaitu Allah itu sendiri daripada kekuatan dia sebagai manusia. Ya dia memang agak kalau kita lihat ceritanya lebih detail ya. Kemudian di Filipi kita melihat bagaimana Kristus meninggalkan sorga, dan saya tidak mau mengatakan waktu itu tidak ada orang lain, karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Dalam pemberitaan Injil tidak ada sesuatu yang tidak beresiko ketika Injil diberitakan, ketika kita harus menjadi berkat. Plan A, plan B, plan C, mau tidak mau kita harus exercise, kita harus melatihnya. Pemimpin harus memberdayakan. Nah, ketika memberdayakan juga, Bapak Ibu, percaya penuh itu juga tidak mudah. Ada kalanya yang saya pernah rasakan juga, dan saya percaya Bapak Ibu mengalaminya. Kreativitas muncul. Tim, bagaimana orang-orang yang dalam pelayanan boleh melihat segala sesuatunya. Ada door prize, ada hadiah gitu ya. Tetapi jangan itu semata-mata. Tetapi motivasi, memberi semangat untuk orang terus dan fokus pada tujuan yang benar. Ambil waktu one on one, mau ambil waktu diskusi, makan, merayakan hal-hal kecil gitu ya. Nah, untuk menutup ada satu bagian juga, Riko, ketika kita mencetuskan visi tsunami, saya terberkati dengan kata itu. Kemudian transfer visi itu, demonstrasikan visi itu. Jadi kalau diringkas Bapak Ibu, pemimpin itu harus membuat api untuk mencetuskan api itu. Kemudian melempar api itu. Di ilustrasinya itu saya baca di buku yang dikarang juga oleh Pak Malcolm ya. Kemudian tidak saja mencetuskan api itu, melemparkan api itu diilustrasikan sebagai visi. Membangun api itu. Ada kalimat. Dengan jelas, sekali lagi, apa yang sudah saya sampaikan, saya tuliskan di sini. Dengan jelas melihat potensi dan tujuan mereka di masa hadapan. Jadi visi, tetapi orang-orang yang kita pimpin juga kita harus membawa mereka pada visi itu. Melibatkan hati mereka ke dalam visi tentang masa depan mereka juga. Untuk membuat visi itu menjadi nyata. Karena kita kan leading by information ya, kita memimpin juga harus dengan data. Tapi data bukan hanya data Bapak Ibu, tapi bagaimana orang-orang juga tertransform dengan data-data itu. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan mendorong mereka di connection model atau building healthy leaders, ditumbuh kembangkan oleh orang-orang dalam komunitas kita, dalam relasi kita. Dan yang terakhir berbicara tentang instruksional atau kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Itu berbicara tentang connection model, Bapak Ibu bisa mengundang kami, kita bisa berdiskusi tentang building healthy leader atau connection model ini. Itu dari saya saja, Pak Eriko. Terima kasih buat kesempatannya malam hari ini boleh menyampaikan. Tuhan memberkati. Sampai suatu saat kita merasa bahwa memang mereka itu sudah tidak bisa menangkap lagi, atau katakanlah setelah pandemi begitu banyak hal yang muncul yang terjadi untuk berbalik begitu ya, diberi kesempatan untuk agape begitu. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini prosesnya bagaimana? Karena memang menuntut kesabaran kita. Baik, Ibu. Terima kasih buat pertanyaan yang bagi saya juga tidak mudah karena konteksnya masing-masing ya tentunya ya. Tapi kalau itu diperhadapkan kepada saya, Bu Ana ya, seperti yang saya katakan, saya ngalami 2015, bagaimana justru sebelum pandemi ya, bagaimana orang mencoba mengevaluasi juga apa yang perlu saya adjust, yang saya amini itu. Tetapi tentunya kita juga mulai memikirkan bagaimana keadilan Tuhan. Saya bukan Tuhan, tetapi saya mencoba mengambil keputusan untuk kayaknya nggak bisa nih kalau dibiarkan. Ya. Sehingga saya bisa melihat memang pandemi itu seperti kayak, Itulah sarana bagi saya ya Bapak Ibu sekalian ya. Akhirnya saya belajar buah roh saya itu harus berkembang di situ tuh. Melalui orang-orang seperti inilah buah roh saya muncul. Pengendalian ada nggak? Turun itu. Bisa turun nggak? Peluang turun itu sangat besar. Jalani udah kerjanya luar biasa, hasilnya luar biasa tidak diakui, bisa nggak? Sangat mungkin. Termasuk di gereja ya. Ini saya pelayanan di gereja kenanya begitu ya. makasih Bu Lela, makasih Pak Doni dan teman-teman. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bagaimana ketika kita ini menemui seorang pemimpin, dia mendelegasikan kepada bawahnya. Dan itu sudah dianggap berhasil tanpa adanya koreksi atau evaluasi.
dan kecenderungannya, tapi tanpa ada masukan evaluasi yang secara real, ini bagusnya di mana. Jadi kita yang di bawah ini merasa bingung. Bagaimana Pak menyikapi? Silakan Mas Dun, mau dijawab? Dulu saya tidak begitu, tapi dalam proses kehidupan, kepemimpinan, dan pelayanan tanggung jawab yang dipercaya, harus mempersiapkan diri untuk bicara. Nah, saya juga orang Jawa. National training online lagi Bapak Ibu dengan tema Leading Well, Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tadi saya ingin membahas sedikit yang Bu Ana, pelayanan ini juga nggak ada. Nah itu termasuk juga dalam relasi pemimpin yang baik mampu membuat ikatan emosi yang kuat. Nah ini Pak, boleh nggak Pak saya belajar dari Pak Bagus bagaimana? Relasi itu penting loh, saya rasa iya ya. Jadi Iya, di luar skenario aktivitas bisnis gitu ya, relasi itu bagi saya paling penting dari saya pribadi juga ya, mengikat. Ada lagi Bapak Ibu, terima kasih Bu Monica dari Salatiga. Bapak Ibu yang lain ada? Maksudnya angka-angka. Tetapi apalagi di digital waktu tahun-tahun yang lewat Bapak Ibu, ada satu mentor saya yang benar-benar menegaskan, Doni, di balik angka-angka ada nama. Di balik nama-nama ada cerita-cerita Tuhan tentang nama-nama itu. Reportnya itu adalah kenyataannya. Ada gap tidak Bapak Ibu? Kalau ada gap antara harapan dan kenyataan, apa yang salah, apa yang tidak, what doesn't work gitu kan, apa yang tidak bekerja dengan baik. Nah kita perlu cari tahu analisis gapnya Bapak Ibu. Apakah gapnya itu kapasitas, apakah gapnya itu passion, apakah gapnya itu calling, karakter, terus macam-macam Bapak Ibu. Kita bisa bahasnya macam-macam. Nah gap itu harus ditemukan Bapak Ibu. Berarti kita harus cari root cause analisis sederhana, bertanya kenapa 5 kali. Oke Bapak Ibu, karena ini sudah jam 9, untuk topik yang tadi insecure itu bisa nanti kami akan pertimbangkan. Bu Ana, itu akan jadi, itu menyerempet-nyerempet dengan abusive leader memang yang beberapa bulan lalu, tetapi memang kalau masalah security, insecure itu oke, nggak semuanya bisa ya. Oh ada Nathanael.